Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini saya akan memberikan modul kedua praktikum public speaking, yaitu melatih variasi suara. Nama saya Ilma Sakinah Tamsil, pengampu mata kuliah praktikum public speaking IKM 53022P, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Medan Area. Nah, ketika kita melakukan public speaking, selain kita mengumpulkan rasa pede dan performa kita perlu melatih variasi suara. Nah, kenapa? Karena suara merupakan modal utama seorang pembicara ataupun seorang public speaker. Karena melalui suara ini akan memberikan image yang berbeda. Ada yang memberikan image yang smart, image yang tegas, image yang menghibur, image yang rileks, ataupun image yang formal. Maka itu ketika kita melakukan public speaking ataupun kita menjadi seorang pembicara, kita perlu mengatur ataupun mengelola volume suara, nada suara, dan intonasi suara. Nah, kita harus sesuaikan. Jika kita melakukan public speaking, kita menggunakan alat bantu mic. Nah, kita harus bisa menyesuaikan. Jangan terlalu berbicara terlalu dekat kepada speaker, artinya kepada mic. Nah, kita atur bagaimana volume yang baik sehingga bisa terdengar dengan baik kepada audiens. Kemudian ketika kita melakukan public speaking, nada suara dan intonasi suara harus dilakukan dengan baik. Artinya kita tidak bisa berbicara dengan nada yang datar saja. Karena dengan nada yang datar ini biasanya akan membuat audiens menjadi bosan. Artinya dengan ada nada suara, ada intonasi suara, audiens akan merasa mengikuti public speaking kita. Nah, maka kemampuan berbicara di depan umum adalah sesuatu yang harus dilatih. Maka untuk mengenal jenis suara, seorang public speaker atau seorang pembicara juga harus mengatur dengan acara yang akan dibawakan. Artinya ketika dia harus melakukan public speaking, kita bisa mengatur bagaimana jenis suara kita sesuai dengan acara yang akan kita bawakan. Ada yang mengatakan berbicara dengan nada rendah itu lebih banyak untungnya daripada berbicara dengan nada tinggi. Karena kadang-kadang kalau kita bisa berbicara dengan suara yang tinggi, kadang-kadang mau nih meleset, ya kan? Namun berbicara dengan suara yang rendah ini harus diperhatikan karena kadang-kadang pesan tidak bisa sampai kepada audiens. Why? Karena mungkin audiens tidak mendengar ataupun kurang terdengar. Maka dengan sering latihan membaca, kita akan mengetahui tinggi rendah suara sehingga kita dapat mengaturnya jauh lebih baik. Nah, bagaimana sih cara pengaturan suara yang bisa kita lakukan ketika kita melakukan public speaking? Boleh dengan namanya latihan resonator. Latihan resonator ini adalah pengaturan nafas. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kan kita tidak hanya berbicara, artinya tidak hanya kemampuan kita berbicara, namun kita harus bisa menjaga ataupun mengatur kecepatan yang diperlukan. Nah, namun kadang-kadang nih sering kita meniru gaya bicara seseorang sehingga gaya dan bicara kita akan sama dengan orang tersebut. Nah, kalau bisa hal ini dihindari. Artinya kita punya ciri khas sendiri, kita punya karakter suara yang sendiri, kita memiliki ciri khas sendiri. Artinya kita tidak boleh meniru persis dengan orang lain. Kalaupun kita ingin meniru, hanya bagaimana caranya saja. Oke? Nah, kepercayaan pada kemampuan dan kualitas diri akan mempengaruhi rasa pede. Sebaliknya, jika kita tidak pede ataupun kurang pede, nah yang namanya panggung ataupun yang namanya podium ketika kita berbicara di depan umum ini akan menjadi sebuah siksaan. Karena kita pasti akan ingin buru-buru mengakhiri acara yang dibawakan. Maka yang perlu dilakukan adalah persiapan diri, prepare yourself. Kemudian fokus pada acara yang akan dibawakan, ya kan? Maka seorang public speaker atau seorang pembicara wajib membekali dirinya dengan latihan, mengenali, mengatur, dan mengelola volume suaranya melalui tone, intonasi, tempo, resonansi, pitch, jeda, dan volume. Baik, saya akan jabarkan satu-satu dalam pengelolaan variasi suara. Yang pertama, tone. Tone adalah nada, yaitu cara mengolah suara
terkait tinggi rendahnya. Nah, ketika kita berbicara, kita harus bisa berbicara dengan nada tinggi, kadang harus bisa dengan menggunakan nada yang rendah. Nah, misalnya kalimat yang harus diucapkan dengan nada tinggi mungkin seperti kalimat tanya ataupun kalimat ajakan. Sedangkan nada yang bersifat lebih rendah, nah ini sifatnya akan lebih sentimental. Oke, kemudian ada intonasi, irama bicara atau alunan nada. Nah, ketika kita melakukan public speaking, kita nggak bisa dong kalau harus berbicara dengan nada yang satu nada. Artinya kita perlu irama, kita perlu alunan nada. Kemudian tempo. Tempo itu adalah kecepatan. Nah, kita harus bisa mengatur kapan kita harus berbicara cepat, kapan kita harus berbicara lebih lambat. Nah, supaya ini bisa tidak membosankan audiens. Jadi kita bisa memix, artinya kita bisa menyesuaikan seperti apa tempo yang harus kita lakukan, yang harus kita gunakan. Nah, kecepatan tinggi rendah suara sangat penting untuk diatur oleh seorang pembicara karena hal ini dapat mempertegas makna dalam pesan yang disampaikan. Maka dengan berdiri tegak, nah ini biasanya pitch akan terkontrol dengan baik. Nah, kadang-kadang inilah yang perlu kita perhatikan. Kemudian ketika kita berbicara, kita perlu sesekali jeda, berhenti sesaat. Ini menjadi elemen penting dalam irama berbicara. Nah, pada saat jeda, ini kita seorang pembicara harus bisa mengamati audiens kita. Karena sebenarnya audiens ini sedang menunggu kita melanjutkan bicara. Nah, jadi jeda itu berfungsi membuat kita lebih tenang. Artinya kita bisa rileks sebentar, dan menurut riset, ketika kita jeda, paru-paru kita juga beristirahat dan kita bisa mengambil nafas sejenak. Nah, masing-masing orang kan pasti punya warna suara yang berbeda. Ada yang berat, ada yang ringan, malah ada yang cempreng. Nah, itu tidak menjadi masalah. Artinya warna suara ini bisa menjadi ciri khas. Jadi jangan ketika kita mempunyai warna suara yang mungkin kita kurang pede, itu jangan kita membuat seperti orang lain. Nah, biarkan saja. Artinya kita punya ciri khas tertentu. Maka dalam setiap penyampaian pesan, perasaan kadang juga ikut terlibat. Misalnya kita lagi senang atau mungkin lagi sedih. Nah, ini kan kadang-kadang akan mempengaruhi warna suara yang dikeluarkan oleh public speaker. Maka semakin jelas ide yang Anda sampaikan, maka akan semakin bebas Anda mengatur vokal dan mental Anda. Baik, terima kasih. Itu modul singkat hari ini. Modul selanjutnya adalah gerakan tubuh yang baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.